Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 15. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan yang sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem
untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh kebagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugasku dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma 15. Temanya dipakai Tuhan untuk membangun sesama. Roma 15 adalah undangan bagi setiap orang percaya untuk hidup sebagai pembangun, bukan sekedar penikmat berkat. Paulus menunjukkan bagaimana orang Kristen yang dewasa harus bersikap, bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi menjadi alat Tuhan untuk menguatkan, melayani, dan membawa Injil kepada banyak orang. Menanggung kelemahan sesama. Paulus memulai dengan panggilan ini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Orang yang kuat bukan berarti sempurna, tetapi mereka yang dewasa imannya, yang bisa menahan diri, sabar, dan rela memikirkan orang lain. Dunia mengajarkan pikirkan dirimu dulu, tetapi Kristus memberi teladan. Ia tidak mencari kesenangannya sendiri, bahkan menanggung penghinaan demi keselamatan kita. Pelajarannya buat kita, jika kita semakin dewasa secara rohani, tugas kita bukan semakin nyaman, tetapi semakin mau memikul beban orang lain. Orang Kristen dewasa itu bukan yang paling banyak tahu, tetapi yang paling banyak menolong. Hidup dalam kerukunan dan satu suara. Ayat 4-7 Paulus menegaskan bahwa kitab suci ditulis untuk menguatkan kita, memberi penghiburan, dan meneguhkan pengharapan kita. Lalu kita berdoa agar jemaat memiliki satu hati, satu suara memuliakan Allah bersama. Artinya, tidak ada gereja yang kuat tanpa kesatuan. Kita dipanggil bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi saling menerima, seperti Kristus telah menerima kita. Selanjutnya ayat 8-16 pelayanan Paulus yang membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Paulus menjelaskan bahwa Kristus datang pertama-tama kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Paulus dipanggil khusus melayani bangsa-bangsa non-Yahudi. Pelayanannya bukan demi nama besar, tetapi membawa orang kepada ketaatan, menunjukkan kuasa Tuhan, mengabarkan Injil di tempat yang belum dijangkau. Pelajarannya bagi kita, setiap orang memiliki bagian unik dalam pelayanan. Tidak semua harus berkhotbah atau ke misi luar negeri, tetapi setiap kita punya wilayah pelayanan yang Tuhan percayakan. Keluarga, kantor, sekolah, gereja kecil, komunitas. Jika kita setia di bagian itu, Tuhan memakai hidup kita membawa berkat. Hati misioner Paulus ayat 17-24. Paulus bermegah hanya pada apa yang Kristus kerjakan melalui dirinya. Ia berkeliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum mengabarkan Injil. Ia bahkan punya rencana besar pergi sampai ke Spanyol, tempat yang belum pernah dijangkau Injil. Maknanya bagi kita, hati yang rindu pekerjaan Tuhan berkembang adalah tanda kewarasan iman. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan tidak akan statis, selalu ingin maju melangkah lebih jauh, menjangkau lebih banyak orang. Semakin kita mengalami kasih Kristus, semakin kita mau membagikannya, memberi dan menolong sesama. 25-29.
Paulus membawa sumbangan dari jemaat Makedonia dan Achaia untuk orang-orang miskin di Yerusalem. Ia mengakui bahwa memberi adalah bagian dari tanggung jawab rohani. Pelajarannya buat kita, memberi bukan sekedar tindakan sosial, itu adalah wujud syukur dan kesetiaan iman. Orang yang diberkati secara rohani juga dipanggil untuk menjadi berkat secara materi. Ayat 30-33 kekhawatiran dan permintaan doa Paulus. Di tengah pelayanan yang besar, Paulus tetap butuh doa dari saudara-saudara seiman. Ia minta doa agar dilindungi dari orang-orang yang menentang. Pelayanannya diterima, ia dapat berjumpa kembali dengan sukacita. Pelajarannya buat kita, tidak ada pelayanan Tuhan yang kuat dengan kekuatan sendiri. Semua butuh dukungan doa. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini yang pertama, belajar menanggung kelemahan orang lain, bukan menghakimi tetapi mendampingi. Yang kedua, bangun kesatuan, jaga hati dari iri, marah, dan gosip yang memecah tubuh Kristus. Yang ketiga, tahu bagian pelayanan kita, cari wilayah yang Tuhan percayakan dan setialah di situ. Yang keempat, berikan terbaik bagi Tuhan dan sesama. Cara kita memberi menunjukkan siapa yang menguasai hati kita. Yang kelima, jadilah pendoa bagi para pelayan Tuhan. Pelayanan hanya kuat bila diangkat dalam doa. Seruku yang diberkati Tuhan, semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.